Shalom, selamat siang adik-adik. Selamat hari Minggu, jumpa kembali. Kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. 1 minggu yang lalu kita sudah mendapat kemurahan Tuhan ya. Kita masih ada di sini hanya karena kemurahan Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah selalu sahabat kita. Maka karena itu kita hari ini mau satukan hati kita mau angkat pujian suara kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Selamat pagi, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami telah terima di hari-hari yang lalu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu kelas madya, tunas remaja dan remaja dari GPPK CBN. Kami sudah siap Tuhan, kami sudah siap berikan pujian kami yang terbaik. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan setiap puji-pujian kami ini, karena kami menaikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik, walaupun kita sekarang masih ibadah dari rumah,
Tetapi kakak-kakak di sini sangat percaya, tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap bekerja buat Tuhan. Jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja buat Tuhan itu lelah nggak sih? Oh, nggak boleh lelah, terus semangat terus Kak. Tapi kan sekarang kan nggak ketemu teman Kak, lelah. Nggak Pengen boleh. ketemu teman Kak. Harus sabar ya Sabar ya. Kenapa ya Kak? sampai selesai. Oh, soalnya kalau kita kerja buat Tuhan, semuanya indah. Hidup dalam persatuan, setiap saudara seiman hidup dalam persatuan. Ya, kita mau angkat pujian kita lagi buat Tuhan. Kita siap, masih siap bersorak-sorai di Tuhan, Kak? Siap. Kita sama-sama nyanyikan lagu. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, bagi janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon.
Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk siapkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Putra Allah yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Maka kita harus selalu memberikan hati kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau buat kita. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita, lalu we believe. Shalom, adik-adik yang ada di rumah, senang bisa bertemu lewat ibadah online kita pada siang hari ini. Ya, kami mungkin ada dari di luar daripada gereja kita yang ikut ibadah bersama pada siang hari ini. Kami dari gereja Sekolah Minggu GPPK CBN Bogor menyampaikan terima kasih buat adik-adik semua. Dan firman Tuhan pada saat ini Ibu ambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11. Ya, Ibu bacakan ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang judul firman pada siang hari ini adalah doa. Apa sih doa itu? Ya, bertanya, doa itu ya doa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, contoh, kalau ada yang sebelum makan pasti berdoa. Tuhan berkati makanan ini supaya bisa mendapatkan kekuatan. Ada yang berdoa minta sama Tuhan supaya makan ini boleh memberkati tubuh kita, kita bisa kuat, kita bisa sehat lewat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tuhan, jagalah Tuhan, saya mau tidur. Gampang sekali kan? Tidur, minta sama Tuhan untuk
bisa menjaga kita supaya kita tidak mimpi yang membuat kita ketakutan, tapi mimpi yang bagus, damai yang ada di hati. Sepanjang malam kita bisa lewati sehingga kita bangun paginya lagi kita segar, kuat. Ya, itu komunikasi kita. Oh, minta Tuhan, saya mau nilai saya bagus, walaupun saya belajar tidak bertatapan muka dengan guru, tetapi saya mau nilai saya baik Tuhan. Saya mau supaya saya juga Tuhan punya nilai matematika saya yang 5, pengen naik jadi 7. Kita dikasih oleh Tuhan. Benar nggak ada? Ya, doa kita dengan Tuhan. Kita berharap supaya apa yang kita minta dijawab oleh Tuhan. Kita suka berharap supaya apa yang kita naikkan kepada Tuhan diberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Ya. Nah, karena Allah itu kasih adanya, karena Allah itu sayang sama kita, maka Dia tahu kalau anaknya meminta nilai yang bagus, Dia akan berikan nilai yang bagus. Dia mau minta diberkati, Dia akan memberkati. Karena Dia sayang kepada kita. Kalau Allah itu penuh kasih dan Dia penyayang, kita sudah banyak membuktikannya. Yang adik-adik pasti sudah merasakan berkat-berkat sebelumnya. Mungkin orang tua yang saat ini dalam keadaan sulit membiayai kalian untuk sekolah, tapi Allah itu akan melakukan yang terbaik. Dia akan memberi jalan keluar karena Dia sayang kepada kita, karena Dia sayang kepada anak-anaknya. Ya, kenapa Allah begitu sayang kepada kita? Kenapa Allah itu begitu sayang kepada anak-anaknya? Karena Dia tahu anak-anaknya ini begitu setia kepadanya, sehingga apa yang anak-anaknya minta pasti akan diberi, pasti akan diberi. Kalau sudah dulu memberikan sesuatu kepada kita, Dia mengharapkan kita itu untuk melakukan sesuatu kepadanya. Apa sih yang Tuhan inginkan dari kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dari kita? Jawabannya ada di ayat 7. Ya, dari firman Tuhan kita pada saat ini. Coba jawabannya di Matius 7 ayat 7 ya. Kita pelajari. Mintalah maka akan diberi kepadamu. Dia bilang, mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya, mintalah. Adik-adik mau minta apa? Kalian mau minta apa? Sudah dibahas tadi, minta kesehatan, mau minta kepintaran, Tuhan sudah beri dari yang lalu-lalu. Nah sekarang mau apa lagi yang kalian mau minta? Maka juga suka minta sesuatu, sering juga minta, dan memang harus minta kepada Tuhan. Tuhan, pengen dong kuat, pengen dong sehat. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri. Tapi Dia juga meminta kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, oke. Di situ juga di pasal ayat yang ke-7 itu juga itu membahas tentang ketuklah maka pintu akan dibuka. Kita ketuk pintu nih, diminta ketuk, kita ketuk, pintunya itu akan dibuka.
Ya, kalau kita nggak ketuk, kita nggak minta sama Tuhan, Tuhan juga nggak tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan. Tapi dia bilang, ketuklah maka pintu akan dibuka. Ya, ayatnya yang ke-8. Yang meminta akan menerima, yang meminta akan menerima, yang meminta akan diberi, yang mencari akan mendapat. Diulang lagi, yang mengetuk pintu-pintu akan terbuka. Tuhan itu begitu baik. Dia bilang kita harus meminta kepadanya. Ya. Di ayat yang ke-9 dan 10 jelas sekali Tuhan Yesus bilang itu, minta roti, dia akan beri roti. Dia nggak akan kasih batu yang tidak bisa dimakan. Kalau kita minta roti, dia akan kasih roti. Ya, kalau kita mau minta nilai yang bagus, pasti dia kasih nilai yang bagus. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan mau berikan, ataupun yang kita sudah rasakan. Apa yang selama ini Tuhan berikan kepada kita, apa yang selama ini Tuhan sudah kasih ke kita. Banyak. Mungkin adik-adik pernah lagi main, jatuh, tangannya keseleo. Tuhan, tangan saya udah sakit nih, gimana dong Tuhan, gak bisa ke sekolah. Tuhan melihat, oh, anaknya minta supaya tangannya disembuhkan, beri kesembuhan. Mungkin adik-adik pernah lagi jalan bawa motor, terus diserempet, jatuh. Tuhan tolong. Tetapi kita harus berhikmat, jangan lagi diulang lagi kesalahannya yang sama. Mungkin kita juga sudah keseringan di rumah, sudah bosan di rumah. Selama ini di rumah nggak bisa pergi kemana-mana, ketemu saudara nggak bisa, ketemu teman nggak bisa, ke sekolah nggak bisa. Kita udah bosan di rumah. Ya, di Matius dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang memeluknya, sebab akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya ini Tuhan manusia yang lemah, saya susah sekarang Tuhan. Saya minta Tuhan beri sukacita saya lagi hati, supaya saya boleh di rumah itu, berada di rumah, supaya saya bisa bermain dengan sukacita. Walaupun hidup di rumah, walaupun tinggal di rumah sudah cukup lama. Ya, kita harus minta kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-11 jelas sekali dia mengatakan, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Oke? Kita harus minta kepada Tuhan, tapi kita harus belajar tunduk apa yang Tuhan mau kepada kita. Kita harus belajar apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita masuk di pertanyaan kuis. Oke, sekarang kita masuk di kuis atau pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, kebaikan apa yang kalian sudah terima dari Tuhan Yesus? Yang kalian alami sendiri ya. Nah, paham ya? Kebaikan apa yang kalian sudah terima dari Tuhan Yesus? Ya, yang kalian alami sendiri. Beri contoh. 3 contohnya ya. 3 contohnya. Catatan,
Jangan copy paste yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ambil contoh yang lain. Ya, jawabannya ditunggu. Nah, 3 pemenang akan diberikan hadiah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, itu tadi sudah kita dengar firman-Nya yang bertemakan hidup dalam kasih. Luar biasa ya, kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk selalu hidup dalam kasih, karena bila kita hidup dalam kasih, kita sudah menyenangkan hatinya. Kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita angkat pujian kita selalu mau menyenangkan Tuhan, kita angkat suara kita nyanyikan lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah bersama kami sudah dengarkan firman-Mu. Biar Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk selalu berharap dan bersandar kepadamu. Biar Tuhan kami mau Tuhan belajar untuk mengikuti apa yang Kau inginkan Tuhan. Biar kami bisa Tuhan meminta secara langsung kepadamu apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, Kau urapi kami semua. Kau urapi Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu berdoa buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kau melihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Kau Tuhan boleh memberikan mereka Tuhan jalan keluar jika mereka Tuhan dalam keadaan kesulitan. Mungkin mereka belajar ke dalam keadaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan, mari Tuhan, Engkau boleh memberikan mereka nilai yang terbaik. Beri kerinduan mereka Tuhan untuk setia belajar Tuhan, sehingga boleh mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan, jika ada adik-adik kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah tubuhnya Tuhan, dalam keadaan sakit Tuhan, Kau mau jamah dan Kau mau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau boleh melakukan mujizat kepada setiap anak-anak-Mu. Kita membantu ya Bapa, agar mereka boleh sembuh Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan buat adik-adik saat ini Tuhan, ya orang tuanya dalam keadaan kesulitan keuangan, Kau beri jalan keluar ya Bapa. Mau berikan
mereka pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima berdoa juga buat kami semua, adik-adik semua ya Tuhan, dan Tuhan berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.